podcast Duduk Bersembang. Kali ini, podcast hari ini aku ditemenin dengan teman aku yang cantik, Masya Allah Tabarakallah. Siapa namanya? Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nur Afnuani. Saya bisa dipanggil Ani, Afni, atau Nur Afni. Nah, kalau aku namanya Lia. Aku lebih prefer dipanggil Lia. Nah, kali ini kita mau ngobrolin apa nih, Lani? Soal remaja. Oh iya, kita mau ngobrolin soal remaja nih. Kebetulan kita dengan usia yang seimbang. Aku mau nanya nih Lani, kamu setelah lulus sekolah tuh apa aja sih kegiatannya? Setelah lulus sih aku banyak kegiatan sih. Selain kegiatan sekolah sih di luar kayak ada genre, aku forum kecamatan juga. Terus aku nari gitu kan, kayak Mak Iyong gitu kan. Terus kemarin baru sempat nampil buat internasional di UNESCO. Itu nampilnya di Gunung Lam. Wah, berarti kamu multi talent banget ya. Kalau tahu. Jadi kalau sekarang tuh gimana sih menurut kamu pandangan tentang remaja-remaja sekarang tuh gimana sih? Kan mungkin ada seusia kita yang bakal lanjut kuliah, ada juga yang memilih untuk kerja. Itu pandangan kamu gimana sih? Ya mungkin ya. Kalau misalnya mereka lebih memilih kerja, mungkin mereka butuh ya, kayak bukan butuh sih bahasanya kayak keinginan mereka lah gitu. Kan ada juga kan yang kuliah sambil kerja gitu kan, ada juga yang kayak kuliah aja. Mungkin di luar sana banyak orang yang pengen kuliah, tapi mungkin ada yang keterbatasan ekonomi ataupun ya keinginan tersendiri ya gitu kan. Berarti itu balik ke diri sendiri lagi ya. Kalau aku sih prefer aku gap year ya, tapi nggak tahu sih tahun depan aku bakalan kuliah atau enggak. Kalau kuliah pun palingan aku bakal ngambil universitas terbuka karena aku juga masih pengen explore dunia luar di dunia pekerjaan. Karena menurut aku untuk terjun di lapangan itu lebih ada nilai daripada harus belajar dulu gitu. Karena mostly orang tuh nyari yang di lapangannya udah bisa, walaupun dengan aku sekarang yang pekerja barista nih, aku juga punya side job sebagai barista. Nah, menurut aku ada yang namanya sekolah barista. Nah, sekolah barista itu nggak menjamin dia itu bisa dalam praktek secara langsung di lapangan. Nah, kalau aku tuh basicnya bener-bener nggak ada Lan. Jadi tiba-tiba aku diajakin kerjasama nih, mau nggak jadi barista di sini gitu. Terus aku bilang, tapi aku nggak ada basic loh. Nggak apa-apa ntar kita ajarin. Dan sampai sekarang tuh aku mulai nyaman dengan keadaan kerja aku sebagai barista. Aku jadi ngerasa gimana ya, kalau anak-anak sekarang kan bilangnya barista mah skena gitu kan. Jadi aku ngerasa kayak wah, ada pride sendiri tuh di diri aku. Nah, jadi seru aja gitu buat explore. Aku tuh kerja tuh bukan cuman dari satu kerjaan nyambung ke kerjaan yang lain, enggak. Sebelumnya aku juga pernah jadi talent, jadi waiter. Aku tuh mulai dari kecil-kecil aja gitu. Jadi kayak cari explore yang baru karena aku orangnya tuh super duper curious gitu. Kayak bener-bener aku penasaran nih, ini tuh kayak gimana sih? Ini tuh kayak gimana sih? Jadi bahkan kalau aku pengen experience tuh, aku tuh pengen gitu ngerasain orang yang kerja tuh di lapangan yang panas-panas tuh gimana gitu. Tapi sampai sekarang belum kesampaian sih. Terus kalau sekarang tuh aku juga pernah nyeletuk gitu. Ini kayak manifesting diri sendiri ya. Jadi kalian tuh harus sering-sering manifesting guys, sama juga berusaha dan berdoa kepada Tuhan. Nanti Tuhan kasih jalan. Aku tuh pernah manifesting, aku tuh nyeletuk. Aku bilang, aku kepengen deh jadi podcaster di TVRI. Tiba-tiba aku diajakin kerjasama, itu kan suatu hal yang bagus kan. Dan aku jadi ngerasa aku bisa eksplor lebih lagi. Siapa tahu di hal kecil aku bisa dapat peluang ke hal yang besar. Kalau Lani sendiri tuh hobi sama kesukaan Lani tuh apa sih? Hobi aku banyak sih. Ya, dari tadi kayak aku nari, terus aku suka nyanyi. Banyak sih aku hobinya. Kalau misalnya kok nggak nanya kuliah atau kerja gitu? Kerja? Ya. Oh, Lani sekarang kerja di mana? Tahu nggak ya? Di mana tuh? Masa kasih tahu? Aku kerja di Sederhana Restoran. Oh. Ya, aku juga kiper kok. Oh gitu ya. Kita sama berarti ya. Menurut aku kuliah itu emang penting, tapi buat sekarang mungkin itu kesampingkan dulu gitu. Nah, Lan, kalau misalkan soal remaja sih kan nggak berhenti di soal karir atau tentang prestasi atau pencapaian gitu. Pasti ada juga kan yang tentang asmara gitu. Kalau sekarang Lani jomblo atau apa nih?
Aku sih masih jomblo ya. Oh jomblo. Iya. Jomblo atau tambah satu bos? HTS sih. HTS. Jadi zaman sekarang tuh rame banget ya yang namanya HTS. Iya, HTS. Udah sangat lumrah gitu. Iya, kayak bisa jadi 2 tahun HTS. 2 tahun HTS ya, itu cicil motor aja udah keluar gitu ya. Terus gimana tuh Lan, kalau boleh diceritain tuh gimana sih awal kenal dia tuh pasti kayak lucu banget. Gue ceritain gak sih ya gitu loh pokoknya kayak dari masa-masa SMA sampai sekarang. Gitu. Sampai sekarang? Nah. Oh, jadi sampai sekarang masih deket gitu? HTS sih, biasa lah remaja-remaja kan, gaji gitu kan. Oh iya, aku tahu kan orangnya? Tahu. Oh tahu ya. Terus kalau misalkan selain asmara gitu gimana nih? Mungkin kan teman-teman Lani ada yang keluar kota buat kuliah gitu. Sedangkan Lani sendiri tuh stay di satu kota gitu. Itu gimana sih? Pasti bakal ada rasa rindu atau apa nggak sih? Kangen sih ya, kemarin sempet juga dengerin mereka. Tapi kayak ternyata dunia perkuliahan itu sesibuk itu ya gitu kan, sehektik itu gitu. Kayak mungkin karena tingkat 1 atau apa nggak tahu ya. Sampai mereka juga nongkrong tuh nggak bisa ternyata gitu kan. Ternyata kayak yang ini soalnya teman-teman aku tuh pada ambil teknik gitu, ternyata teknik tuh sibuk ya. Iya, sekarang pada ngambil teknik ya? Kan? Iya. Kan? Terus teknik kalau lulus jadi apa? Banyak sih, banyak sih. Tergantung jurusan dia. Tergantung jurusan. Temen aku juga ada yang ngambil teknik di Jogja kuliahnya. Jauh banget. Emang jauh banget dan hopefully semoga dia Desember ini pulang. Soalnya udah kangen banget kan main-main sama teman-teman SMA tuh. Terus kalau misalkan inget-inget SMA nih, mau nggak sih nostalgia lagi hal-hal lucu yang ada di sekolah tuh gimana? Kayak di masa-masa kita SMA atau SMP tuh bener-bener gak bisa diulang lagi, itu kayak masa-masa terseru. Terus banyak banget momen yang gak bisa tua. Kalian yang masih SMA, yang masih itu sekolah, kalian harus benar-benar menikmati masa-masa SMA kalian dengan hal-hal yang positif ya. Oh iya, yang positif ya. Jangan yang negatifnya jangan diikutin ya. Oh iya, tapi pasti pernah kan ngelakuin yang negatif? Apa ya, paling ketiduran di kelas paling. Oh ketiduran di kelas, itu basic banget ya, basic banget. Aku ketiduran di kelas ya ngantuk ya, karena depan belakang juga gitu kan. Tapi kan di sekolah kan kayak ya wajar gak sih anak-anak yang terlihat ambis aja bisa tiduran. Iya sih. Tuh. Terus lulusanku? Apa? Lulusan aku. Kelulusan tahun berapa? Menurut kau? Ya kan tadi aku udah bilang kita umurnya seimbang. Berarti kita kelulusan tahun 4. Tahun ini dong. Oh iya. Kan Semansa. Oh iya ya, aku Semanda. Iya, Semanda. Halo Semanda. Halo Semanda. Jadi kan sebenarnya aku sama Lani ini udah temenan dari SD, dari kecil banget. Cuman kami emang pisah sekolah SMP. Dari SD tuh udah pisah sekolah, cuman kita teman main aja gitu. Nah sampai sekarang tuh aku benar-benar speechless karena seorang Lani yang dulu aku kenal tuh udah berubah menjadi perempuan yang sangat anggun sekali, sangat centil sekali. Alim sih. Alim ya. Aku tuh kaget sih guys. Ternyata Alia juga. Ternyata kayak dulu dia tuh adanya rumahan banget kan. Kayak gak pernah keluar. Kebalikan lah sama aku gitu kan. Tapi emang dari dulu gini aja bentukannya. Bedanya dia sekarang lebih sering keluar ya, nongkrong gitu. Ternyata udah berubah banget ya gitu Lia sekarang. Ini kalau ngobrolin soal nongkrong nih Len, menurut Lani, relasi itu bagus nggak sih? Relasi itu buat usia sekarang tuh udah harus dicari atau tunggu nanti-nanti aja? Dicari sih guys. Emang kita harus cari relasi baik-baik. Kalau misalnya kita kayak kita nih nge-stuck di situ aja nih, kayak misalnya kita dilarang sama orang tua ataupun sama ya mungkin ada yang pacaran yang larang ceweknya buat banyak relasi gitu kan, banyak ya gitu. Ya bagi kalian yang punya pasangan, semoga nggak punya pasangan yang kayak gitu, karena kita sebagai remaja ya, kita tuh butuh banyak relasi dari orang-orang terdekat. Kita nih misal aku kenal Lia nih kan, Lia nih kenal banyak banget orang-orang yang menurut Lia tuh bisa dibilang orang-orang penting lah gitu kan. Nah itu kita harus deketin diri kita mungkin sama orang-orang yang menurut dia tuh orang penting. Kita tuh harus punya pengaruh lah gitu ya. Perbanyak relasi itu guys. Kalian jangan mau jualan orang cowoknya buat
Tuh. Iya, karena banyak banget tuh kasus misalkan ada tuh yang namanya retroaktif jealousy gitu. Iya. Nah, retroaktif jealousy itu bahkan misalnya perempuan lah nih ya, Iya. perempuan pacaran sama laki-laki yang cemburuannya laki-laki Iya. nih. Ini perempuan itu nggak boleh ada pun kontak atau kerja yang ada laki-lakinya tuh nggak boleh karena bakalan cemburu. Atau enggak tentang masa lalu perempuan, punya pasangan Iya. atau enggak dia bakalan cemburu. Itu sebenarnya banyak loh terjadi di kalangan perempuan di sini tuh. Dan aku juga pernah merasakan kayak gitu ya lah. Kita tuh positif ya. Iya. Kita memperluas relasi kan. Memperluas relasi itu bagus buat kedepannya, entah mau berbisnis, entah mau menenjang karir lebih atas lagi. Sebenarnya relasi itu penting banget guys. Jadi daripada kalian diem-dieman doang di rumah scroll TikTok, mending kalian entah nongkrong atau kalian cari teman bicara. Itu tuh sebenarnya gampang. Iya. Kalau misalkan kaliannya emang sebenarnya buat orang yang introvert itu juga bisa. Bisa semua tuh bisa asalkan kalau kalian mau. Kalau kalian nggak mau ya nggak bakalan bisa. Kalau misalnya kayak duduk di rumah doang, gitu kan kita nggak tahu gitu kan. Mungkin kayak sebagian orang juga mungkin nyaman di rumah ya. Cuman ya emang sesekali ya emang harus keluar. Kalau di rumah terus kayak Boring gak sih? boring banget. Aku aja nggak bisa kan kayak sehari aja di rumah tuh nggak bisa. Jadi aku setiap hari tuh selain kerja jadi jalan keluar aku buat rasa boring gitu, aku tuh jarang di rumah, emang bener-bener jarang di rumah. Cuman ya mungkin ada spend time sama orang tua gitu. Cuman aku orangnya nggak bisa ada di satu tempat yang itu aja orangnya. Jadi aku harus cari kesana, cari kesini. Ya, Tapi bukan yang berarti aneh-aneh ya. Positif itu makin besar pasti bisa makin mikir mana yang baik, mana yang buruk gitu. Nah, dari tadi aku nih yang nanya terus nih sama Lani, ada nggak pertanyaan buat aku? Aku sih kayak tujuan kedepannya mau gimana gitu, bakal lanjut kuliah atau tetap kerja aja atau ya pokoknya dilanjutin apa enggak pendidikannya gitu. Sebenarnya tuh mau ngejarnya tuh tahun depan kan buat masuk ke universitas terbuka. Aku mau nanya sebenarnya cita-cita kau apa nih? Sumpah ya, cita-cita aku tuh nggak pernah sama setiap tahun. Beda-beda gitu? Iya, dari SD tuh pengen jadi polwan. Coba sih, kayak Iya. beda-beda, itu bukan cita-cita. Iya, kalau sekarang jadi yang apa aja lah yang diizinkan Allah dan halal gitu kan. Dari SD tuh aku pernah pengen jadi polwan karena emang orang tua kan polisi gitu. Terus kayak bisa dibilang dulu aku kayaknya emang kayak laki-laki. Iya, tomboy deh guys. Terus ya papa suruh jadi polwan kan. Itu tuh sebenarnya dorongan buat jadi polwan itu tuh sampai SMA. Cuman ganti-ganti. Terus aku tuh pernah cita-cita jadi penyanyi, jadi artis. Terus apalagi aku pernah cita-cita tuh bener-bener jadi model, jadi pramugari. Terus terakhir kali itu aku nyelotok, aku cita-cita jadi barista, tiba-tiba beneran jadi barista. Kan tau gak guys, dia barista mana? Aku barista di coffee shop halaman belakang. Itu baru sebentar sih, belum yang experience jauh gitu belum. Paling yang basic-basic aja aku udah bisa. Terus kalau misalnya ngomongin yang pertanyaan tadi, Iya, dari kapan jadi barista? oh aku itu start tahun ini dari bulan April. Iya. Kalau yang balik ke pertanyaan Lani tadi, gimana mau lanjut, tujuannya tuh apa, kedepannya gimana? Yaitu aku ada keinginan, kalau kesampaian sih aku pengen lanjut kuliah universitas terbuka. Cuman itu kayak kalau Ambil jurusan apa rencananya? kalau nggak hukum, ya Manajemen. iya manajemen. Karena mau ini sih ada orang terdekat mau buka usaha gitu, jadi aku mau belajar manajemen. Iya, orang terdekatnya. Semoga lancar ya. Semoga Amin. bisa. Emang di mana bukanya? Oh, itu rencananya membuka di Jalan Pemuda. Oh, mudah. Terus tujuan aku tuh sebenarnya menurut personal opinion ya guys, aku tuh pernah mikir lulus SMA tuh kayak udah capek mau belajar terus gitu, makanya aku mikir buat gap year. Turns out sekarang tuh mikirnya kayak sebenarnya tuh ya sama-sama penting, mau kerja mau kuliah tuh sama-sama penting. Cuman ya mau nggak mau ya harus gitu sama pendidikan, kita harus iya juga. Iya, itulah
yang dikejar Gen Z sekarang ya, sangat. Banyak kan Gen Z kayak gitu. Kayak aku salut sih sama orang yang kayak kerja tuh pagi kuliah kan, terus kerja sore sampai malam gitu. Kayak kok hebat banget ya, keren banget gitu kan. Kayak aku bisa nggak ya jadi dia gitu. Soalnya banyak banget di lingkungan aku orang yang kayak gitu. Kayak paginya dia kuliah nih, terus sorenya dia jadi barista atau jadi waiters di coffee shop gitu. Terus pulangnya jam 12 gitu, kayak mereka keren banget ya gitu kan. Kayak aku sering tanya kayak aku bisa nggak ya jadi dia, bisa nggak ya kerja sambil kuliah gitu. Oh, mungkin aku dengan mikir buat kerja dulu dengan pemikiran kayaknya aku nggak bisa ada tax responsibility sebesar itu, kuliah sambil kerja, kuliah sambil kerja. Itu kayaknya nggak bisa. Aku kadang kerja full time aja itu balik-baliknya tepar. Siapa itu apalagi dengan orang yang kuliah terus sambil kerja itu kan pakai dua ya, pakai pikiran, pakai fisik juga, itu pasti capek banget. Kayak I can feel you, but I know it's so struggling to be like you gitu. Jadi Leni kapan nih kepikiran buat lanjut kuliah? Aku sih tahun depan ya, soalnya tahun ini tuh aku nggak lolos guys, nggak lolos jurusan yang nggak aku inginkan sih tapi. Oh, jurusan apa tuh? aku kemarin tes kedokteran UNPA. Oh. Iya nggak masuk guys, nggak masuk. Jadi sebenarnya emang nggak mau kedokteran? Aku nggak pengen kedokteran karena aku tuh takut darah, itu karena disuruh aja. Jadi aku coba-coba, terus aku ambil hukum juga. Udah telat gitu, telat. Kalau misalnya mau ambil hukum nih, mau ambil hukum apa? Perdata kah atau apa? Perdata sih ya. Aku tahun depan lanjut di UNPA juga. Kayak ya di UNPA bagus sih. Ibu nggak kasih ini ya? Aku nggak dikasih keluar kota. Oh iya ya. Iya. Anak perempuan guys. Sebenarnya aku tuh harusnya tahun ini kuliah, tapi nggak di sini, harusnya di Bali sama keluarga. Terus kenapa nggak jadi? Gak jadi ya karena dapat gandengan. Gandeng pacar ya? Iya. Tadi katanya ada orang yang terdekat guys. Iya. Pacar. Itu. Cuman ya abis itu mikir kan bisa LDR. Cuman ya kalau misalkan kuliah pun sejauh itu pasti bakalan rindu rumah juga ya. Kemanapun pergi pasti rindu rumah ya. Banyak juga ya di rumah. Apalagi aku belum bisa mempercayakan diri aku sendiri ke kota luar tuh gimana. Kayak apakah aku akan lebih baik atau aku... Tapi harus dong. Iya. Cuman banyak banget tuh case yang kayak gitu tuh. Pindah keluar kota tiba-tiba berubah. Iya berubah. Yang dulu. Tapi tergantung diri sendiri gak sih? Iya. Kayak ya. Cuman emang godaan kota luar tuh emang kuat banget. Memang parah banget kalau misalkan iman dan takwanya tidak kuat. Masya Allah itu bisa hancur. Tergantung diri sendiri guys. Apa misalnya mau explore keluar kayak keluar kota, kayak mau kuliah di Medan, mau di Jogja, dimanapun itu silakan, malah lebih bagus. Tapi ya tergantung diri sendiri. Pandai-pandai bawa diri lah. Lagi perempuan. Karena kan perempuan itu paling gampang emosionalnya diluluhkan. Pokoknya perempuan tuh yang paling-paling lah. Paling-paling. Udah yang paling-paling. SMA tuh kan soal pertemanan. Bohong banget kalau misalnya SMA nggak ada ya SMA yang nggak ada drama-drama, percaya nggak? Banyak sih. Dari zaman dulu kayaknya kalau misalkan orang zaman dulu tuh dari umur sekarang mereka bilang dulu SMA nggak ada drama-drama. Bohong, itu nggak ada, pasti ada dramanya. Iya, kenapa ya guys? Kayak orang-orang tua zaman dulu tuh kayak kenapa ya kayak nggak ngasih bahasa sekarang apa strict parents kan? Iya. Strict parents. Padahal mereka dulu lebih bisa dibilang lebih nakal ya. Atau mungkin mereka udah nyadar gitu, oh dengan aku ngelakuin ini tuh sebenarnya useless gitu. Buat apa aku ngelakuin ini, buang-buang waktu. Jadi nanti aku ajarin ke anak aku jangan melakukan ini. Karena ini nggak ada nilainya, nggak ada lah nilai moral yang bisa diambil gitu. Kayak dia nggak, iya parents ya, aku jadi parents. Ya, I feel you. Jadi kalau misalnya masa-masa SMA ini kan pasti ada drama nih Lan. Pasti. Kalau misalkan Lani sendiri pernah nggak termasuk dalam drama-drama yang ada di SMA itu? Kita gosip-gosip deh nih ya, gosip-gosip ringan. Gosip ringan kayaknya nggak ada deh. Aku nggak pernah punya masalah sih sama Oh iya?
semester kan lebih baik guys. Jadi kalau misalnya kalian mau masuk SMA atau yang bagus, semua SMA bagus sih. Nah iya, jangan judge gitu lah. Semua sekolah itu bagus, tapi di semester tuh kayak vibe-nya beda banget. Anaknya kayak bisa dibilang alim-alim. Oh iya? Serius kan kita tuh campur ya non sama muslim gitu kan. Tapi anaknya nggak baik-baik banget. Kayak alim-alim gitu dari pakaiannya. Oh iya. Aku kayak masuk semester kayak kaget sih, kayak wah ini kayak sekolah SMP aku gitu. Oh iya, SMA mana kan? SMP mana? Oh ya kebetulan aku dulu di pondok pesantren. Oh iya, pesantren ya, Masya Allah. Aku di pesantren terus tuh selama beberapa bulan aku keluar. Tapi aku masih sekolah di situ, tapi pulang. Maksudnya pada nggak percaya kalau aku tuh bercanda. Aku bercanda kan? Iya, bercanda dulu. Gak expect sih Lan. Tapi kan Jadi Lani memutuskan buka karena Allah untuk menghidupi. oh. Jangan gitu lah. Oh nggak boleh ya. Siap. Kan kita kan sunnah kan, cadat sunnah. Jadi kayak nggak boleh buka, boleh kasih yang penting kita nggak buka jemput aja. Masih mengikuti Allah. Masya Allah. Sangat bertolak belakang ya guys. Aku sama Lani itu sangat bertolak belakang. Padahal dulu Lia nih kelihatan kayak anak nggak alim sih, lebih pendiam dari aku gitu. Terus aku yang kayak agak-agak beringas ya rasanya. Waduh, bener-bener SD tuh. Dulu aku Iya loh, dia sekarang kayak gini guys. Kayak dia udah bisa ngobrol di depan banyak orang juga gitu. Udah dulu emang kayak suara dia emang blar-blar ya. Emangnya dari dulu aku emang dibilang Bang Joy guys, karena kayak emang suka. Misalnya orang nanya satu nih, aku bakalan jadi Iya gitu. Tapi ternyata dengan mempunyai sifat itu, kita tuh jadi ngerasa bisa dan confident buat public speaking. Iya. Nah aku tuh emang orang yang suka public speaking. Lani sendiri suka nggak public speaking? Suka banget aku. Tapi aku tuh belum terlalu luas banget soal public speakingnya. Jadi kalau buat ngomong di luar, rame orang sampai yang kayak aku jadi MC misalnya, MC di mana ya? Ya di keramaian banyak orang banget lah. Aku kayaknya belum pede gitu. Aku sempat kemarin jadi MC di veteran. Veteran di gedung veteran aku pernah di situ. Tapi tau gak sih guys, aku tuh kembar dan kembaran aku tuh jago banget public speaking. Lana ya? Iya, Lana. Nama dia Lani, nama kembarannya Lana. Ya, Tapi sama kembaranku itu satu organisasi dan dia tuh juga sering jadi pasanganku fashion show gitu. Habis itu dia juga sering jadi pasangan nari aku gitu. Guys, kalian tau nggak sih kembaranku itu laki-laki loh. nah itu. Gak expert kan? Kayak jarang banget gitu kembaran cewek cowok gitu kan. Apalagi hobi kami sama. Tapi kalau dilihat Lan, mukamu tuh sama Lana jauh loh, Ya, tapi bisa dibilang kembar. Cowok cewek kayak mungkin ada sekilas kami tuh mirip gitu kan. Iya. Tapi beda. Kebetulan teman kerja aku juga ada yang kembar, tapi cowok cewek, Rizka sama Rizky namanya. Oh iya, aku juga ada temen. Oh iya. Kak Noi kan? Oh iya. Iya. Oh iya. Barista. Dia cowok cewek juga. Ternyata banyak ya. Banyak. Aku kira tuh kalau kembar mau cewek cowok juga ya mukanya bakal tetap mirip. Kayak mungkin aku ini Lana versi ceweknya gitu kan. Tapi enggak guys, aku tuh jauh banget beda sama Lana. Lana tuh putih, terus tuh hidungnya mancung banget tuh. Terus dia multi talenta banget anaknya. Dia public speaking-nya bagus. Terus dia bisa apa aja guys. Dia bisa apa aja. Dia bisa apa aja. Ya, menurutku ya adekku keren banget. Oh jadi dia jatuhnya adek ya? Adek aku beda menit sama dia. Oh, kalau yang teman aku Rizky ini, si cewek ini keluar terakhir, dia cowoknya pertama, jadi cowoknya tetap kakak gitu? Iya, tetap kakak. Oh, tapi kalau misalnya di kampung-kampung gitu ya, kayak misalnya di daerah, ya di kampung kayak kan kita masih ya di kampung lah pokoknya. Iya. Pasti kan kayak yang keluar duluan itu adiknya. Gitu. Iya, karena kayak kakaknya ngedorong dia buat keluar itu kan. Ngalah gitu. Ngalah, ya udah ngalah aja lah, pola dulu gitu. Terus dulu aku tuh mau
USG? USG tuh aku yang ada. Oh, Iya, itu kan aja. sembunyi. Nggak tahu, jadi tuh kayak aku keluar nih, mama aku nggak tahu kayak udah selesai lah gitu kan, kayak udah aku ajarin keluar. Nggak taunya mama aku tuh mules lagi guys, dia mules kayak pengen kok abis itu ngeliat ada kepala ternyata. Wah. Ternyata ada bayi lagi. Ternyata aku kembar. Aku seneng sih guys ada kembaran. Kayak aku punya teman di rumah. Walaupun aku banyak beradik ya. Aku ada 5, tapi kan mereka udah besar-besar semua. Jadi aku ada yang seumuran gitu. Sekarang sisa 2 orang di rumah. Terus sisa aku sama Lana. Oh, yang lain udah pada keluar semua. Ya, speaking of Lana nih. Jadi kan Lana tadi orangnya yang jago public speaking. Pengen gak sih mendalami public speaking gitu, Len? Jadi kan secara nggak langsung kita lagi public speaking nih, cuman ya audiensnya mungkin nanti gitu. Pengen banget, guys. Aku pengen banget. Kemarin aku pernah ikut kelas public speaking. Aku pengen ikut, cuman kayak aku ada kesibukan lain gitu. Aku kan lebih ke nari kan, pro ke nari gitu. Aku lebih suka nari. Terus kemarin aku sibuk, jadi Lana aja yang ikut gitu. Kalau menurut aku public speaking tuh bisa jadi jalur kemana-mana sih. Iya betul, kemana-mana. Kayak bahkan zaman sekarang tuh ada yang saking introvertnya, dia mesen makanannya aja harus temennya yang mesenin. Misalnya kayak aku pernah sih, temen aku ada yang kayak gitu kan, aku pesen lah gitu kan makananku. Oke, ya Allah pesen sendiri lah gitu, dari introvertnya gitu. Sebenarnya itu nggak bagus sih, gimana nggak bakal ada berkembang. Gitu. Dia nggak nyaman ngobrol sama banyak orang kan. Iya, sebenarnya itu nyaman atau nggak nyaman, tapi harus lihat situasi juga. Gimana kalau nanti dia sendiri? Iya sih. Apa dia bakalan tiba-tiba ngajak ngobrol stranger terus kayak, bang tolong pesenin dong gitu, kan nggak mungkin kan? Iya. Guys, kita tuh mau se-introvert apapun kita harus bisa ngobrol sama orang yang nggak kita kenal ya gitu. Misalnya itu kayak kita harus belajar public speaking lah gitu. Terus kita ya harus berani, karena kan kita apa namanya bisa hidup sendiri gitu kan. Kayak kita bisa diri kayak ke kafe atau gitu, nggak mungkin kita kesini. Iya sih. Sebenarnya ini out of topic ya Lan. Aku nih salpok banget ya dari tadi sama kamu tuh kayak glowing banget. Kayaknya lightingnya. Enggak. Ini kayak rajin skincare ya. Guys, muka aku berminyak. Maaf. Enggak kok guys, emang kelihatan bagus, sehat kulitnya. Jadi di indoor emang bagus gak sih? Iya, muka aku acne fighter. Guys, dulu muka aku tuh jerawatan parah. No, jadi satu muka tuh full banget jerawat. acne fighter ya? Iya, tuh. Aku pakai sesuatu. Apa tuh? Labore. Oh, pakai Labore. Sama lagi. Sama, bagus. Labore bagus banget, guys. Pakai apanya? Aku pakai moisturizer. Moisturizer-nya aja. Lah, sama. Jadi kan buat cuaca-cuaca sekarang tuh lagi sering hujan, terus tiba-tiba panas. Aku sakit. Oh, lagi sakit? Wah, terima kasih banyak ya tetap menyempatkan diri gitu. Lagi sih enggak? Aku sih enggak. Oh iya. Kalau sekarang udah ada nggak nih pertanyaan buat aku? Kayaknya dari tadi aku yang banget nih talkative nih. Takutnya ntar dikira aku ngambil section gitu. Tanyain apa aja deh. Aku mau nanya soal kapan sih kok bakal menjenjang dunia serius? Oh, karena serius. Wah, itu kayaknya jauh banget ya. Oh iya. Jauh banget gitu. Emang ada yang mengajak gitu. Cuman kan buat usia sekarang kayak jangan dulu lah nanti kalau kayak misalnya di genre stop pernikahan dini. Iya, sebenarnya pernikahan dini itu kan buat yang di bawah umur ya, kayak di bawah umur gitu. Cuman buat usia sekarang tuh sebenarnya udah bisa, cuman kayak enggak dulu lah gitu. Di genre minimal tuh berapa? 21 ya? 22. Perempuan itu 22 tahun, lelaki itu 23 tahun baru menikah. Oh. Jadi kami sangat-sangat tidak menyarankan untuk pernikahan dini itu di bawah 22 tahun itu jangan. Oh iya, karena emang mental tuh belum. Iya. Gimana coba ya masalah-masalah, sebenarnya kasihan sih lihat-lihat perempuan-perempuan yang di desa sana yang belum banyak akses buat internet, buat edukasi gitu. Kalau mereka tuh sebenarnya nggak tahu ada yang namanya child grooming gitu. Entah mereka dijodohkan sama yang lebih tua,
tapi mereka nggak bisa nolak atau apa-apa karena dengan mikir kayak ya kodrat perempuan tuh ya harus emang dinikahkan untuk melahirkan dan mengandung gitu. Sebenarnya nggak kayak gitu ya guys. Ya, kita perempuan tuh harus punya impian juga, terus harus mencapai apa yang kita inginkan gitu. Gak bisa tadi kayak ya. Karena perempuan tuh juga emang harus punya achievement juga. Iya emang harus guys. Karena perempuan itu bukannya feminis banget nih, aku emang feminis orangnya. Iya. Tapi kalau misalkan ada yang bilang perempuan tuh nggak bisa hidup tanpa laki-laki itu, aku bakalan dismiss bareng, aku bakalan disagree. 100% disagree. Kenapa? Karena setiap manusia itu emang diciptakan untuk berpasangan kan, tapi bukan berarti tanpa adanya satu nggak bisa hidup, tetap bisa. Itu tergantung pilihan mereka, entah perempuan ini ada mengalami trauma atau apa sampai menginginkan untuk ya udahlah aku untuk sekarang sendiri aja dulu atau apa-apa. Karena perempuan tuh kalau emang misalkan udah punya karir, udah punya relasi, udah punya tabungan, itu happy aja hidupnya. Gak tau kayak lupa aja sama laki-laki. Iya, kayak lupa aja gitu. Sama teman-teman gitu. Iya. Jadi buat perempuan-perempuan di luar sana, jangan sedih, jomblo. Ya, terus jangan ragu buat ngejar apa yang kita inginin. Jangan jatuh karena lelaki. Iya, jangan pasang standar di bawah lah. Karena kalau misalnya kita semakin Aku yakin kok banyak perempuan di sana yang kayak pengen banget ngejar karir dulu daripada menikah gitu. Iya. Ya kan? Karena kalau zaman sekarang nih yang menikah kan bukan cuma dua jiwa yang saling melengkapi, bukan jiwa yang saling mencintai gitu, tapi kan semua hidup di negara ini butuh yang namanya perekonomian yang stabil. Kalau mau keluarga hidup ya harus ada ekonomi yang stabil. Jadi kalau misalkan perempuan nih, kamu kejar aja dulu cita-cita kamu achieve semua yang ingin kamu capai, sampai suatu saat nanti akan ada calon yang bakal nyimbangin itu. Karena rata-rata tuh laki-laki minder ya kalau misalkan ceweknya tuh di atas dia. Pasti kalau misalkan he really true love you, dia bakal ngejar dan coba seimbangin, setarain level kalian gitu. Jadi jangan mikir kayak iya apaan sih umur segini masih jomblo ya, apaan sih, enggak ada, enggak kayak gitu. Iya, jangan gitu. Sebenarnya mau jomblo mau enggak ya udah sih. Jodoh tuh udah ada yang ngatur, yang namanya kehidupan tuh pasti kita berpasangan. Entah mungkin jodohnya di umur 40 ya siapa tahu, yang penting namanya jodoh kan. Jodoh. Yang penting kita emang diarahkan oleh Tuhan. Ini nih jodohmu, jangan ngambil jodoh orang. Aduh, berat sih kalau bisa bahas itu. Sakit tenggorokan apa bisa. Ya minum aja dulu. Aku gak bisa nih, serak. Mau minum aja dulu. Nanti hilang suaramu. Masih ada sih. Oh masih ada. Kalau sekarang tuh aku masih kepikiran sama masalah yang ada di Sumber, Sumut, Aceh. Kalau lihat berita itu apalagi mungkin ada zaman sekarang nggak scroll TikTok ya. Sekarang mungkin jarang nonton berita di TV. Tapi seringnya scroll TikTok. Pasti Tapi ada tuh. iya lewat, nggak mungkin enggak. Tentang bencana-bencana yang ada di Sumatera. Kita Kan? doain semoga bencana di Sumatera, terus sekarang di Jawa juga ada katanya. Iya. Di Jawa itu cepet usai ya guys. Iya. Karena kasihan banget sih, kemarin tuh terakhir kali aku lihat ada berita di medsos platform T. Nah, itu tuh katanya kan di Aceh tuh kalau nggak salah entah di Aceh entah di Medan kan tenggelam banget tuh, mobil tenggelam, segala macam. Iya. Pas ditemuin tuh ternyata di dalamnya tuh banyak. Iya, itu sumpah itu kasihan banget. Itu bayangin kalau misalnya ada anak kecil, anak bayi, balita, bayangin itu kayak gimana coba. Iya, kayak sedih banget. Terus ada yang dia selamat, terus tuh keluarganya pada ditimbun-timbun tanah. Iya itu Sedih banget. entah yang udah lansia kan udah nggak kuat ya buat jalan-jalan, buat lari-lari gitu. Ada tuh, nggak sekelompok sih, kayak 2 orang suami istri, dia tuh mau pergi umrah kan, umrah kan di sini ya. Umrah, terus tuh masih ada apa sih namanya, lentiknya ya. Terus masih ada uang tabungannya, tapi ketemu
kayak masih ada gitu. Ternyata Allah tuh baik banget gitu. Masih nyempetin dia buat pergi umroh. Tabungannya masih ada karena berlumpur-lumpur gitu guys. Terus tabungannya masih ada dan triknya juga masih ada. Oh, tabungannya disimpan di Celengan. celengan. Dan itu kayak kena air tuh langsung kena air kayak ya terendam air lah gitu kan. Jadi kertas. Oh, Kayak cuman casing atasnya gitu kaleng, tapi tepi-tepinya tuh kertas gitu. Kertas apa nggak tahu. itu katanya tinggi banget ya. Tinggi banget. Kayak setinggi berapa meter sih? 3 meter ya? 2 meter? 2 meter. Demi tenggelam itu Itu aku. rumah memang tenggelam. Rumah kali tenggelam. Kasian banget. Tapi emang di Jawa tuh katanya daratannya udah di bawah Iya. di bawah laut. Iya, tanggulnya itu Laut tuh udah di atas ini. Kayak contohnya kayak di udah mau Mm-mm. udah bocor malah, udah bocor. Itu kalau air pasang lagi, udah tenggelam. Pinang aja nggak surut-surut airnya. Iya Nggak sih. surut-surut awal jadi sederhana nih. Itu nampak tuh. Pinang kena nggak ya? Insya Allah enggak lah ya. Sebenarnya takut sih kalau soal bencana alam gitu. Nggak ada bencana lagi. Semoga Tapi sekarang angin kencang banget loh Lan. banget. Kayak di Batam Waspada tuh. banget di Batam aja kita udah waspada Iya. sih. Sumpah ya kemarin aku waktu di Batam itu benar-benar angin kencang banget. Padahal itu tarik, tapi anginnya kencang banget. Jadi kalau bisa tuh di atas water bisa melayang loh kalau misalnya nggak kuat-kuat pegangannya tuh. Untung aku berisi guys. Untung aku gendut. Enggak sih, enggak. Nggak aku bilang aku gendut. Enggak. Enggak ya? Enggak. Kalau bagimu enggak. Oh, iya. Jadi gimana ya, kita start dari mana nih? Lan, kita mah orangnya jujur-jujuran aja ya. Kalau misalkan masa-masa SMA tuh pasti ada ya konflik sesama teman gitu. Dan gak ada nutup kemungkinan kita tuh diomongin sama teman. Itu menurut Lani gimana sih? Kita tuh harus menghadapi situasi yang kayak gitu gimana sih? Karena mungkin remaja-remaja sekarang tuh bakalan kena juga tuh yang kayak gitu tuh. Aku sih lebih ke cuek aja ya. Iya. Kayak cuek kayak ya udahlah gitu. Aku kayak udahlah kayak terserah mereka kayak ngomong apa aja gitu. Cuman Aku kan lebih kayak, ada sebagian yang emang mereka tuh Harusnya nggak bisa ngebiarin aja gitu kayak ya aku nggak bisa lah ngediemin doang, aku kayak sedih lah di ini. Menurut kau tuh solusinya kayak gimana kita sih? pernah deh sama satu orang yang sama. Oh iya ya. Iya, pernah kita orang yang sama. Tapi nggak boleh ya. Kita, Ya, nggak boleh. Kita baik. Kita nggak baik. Oh iya, nah Kita baik. udah memaafkan ya. Kita pernah guys jadi domba. Oh iya. Iya, sama satu orang yang sama. Tapi walaupun kita diadu domba kita tetap berteman ya, Tapi gitu nggak lah ngaruh. namanya Tapi nggak pertemanan itu nggak ngaruh. Jadi menurut aku sih for education aja. Kalau misalkan kalian ngerasain kayak gitu, itu tuh sebenarnya kalau ngomongin di belakang atau ngomongin di depan, udah masuk kata-kata mengejek itu udah termasuk bullying ya. Kalaupun mereka bilang baperan banget, enggak, itu nggak baperan. Itu Nggak ada yang namanya baperan. Perasaan emosional itu emang harus dikeluarkan. Kita tuh harus expressing emosional gitu. Buat edukasi aja. Kalau misalkan kalian emang nggak bisa buat avoid tentang omongan-omongan kayak gitu tuh, menurut aku kalian harus cari teman bicara buat saling meluapkan isi pikiran gitu. Jadi nanti kamu tanya ini gimana ya caranya, atau gimana ya cara aku ngehindarinnya, itu semua bisa. kayak Bisa. kita tuh punya teman perlu banget sih tempat curhat banget. Iya, Harus ada. teman itu yang sebagai mengkoreksi, sebagai mensupport Bukan gitu. yang kayak, dia salah gini-gini. Dia malah nyalahin orang yang ya, mungkin kalau misalnya kita diomongin sama orang mungkin kita juga ada salahnya kan. Kita perlu membenarkan kecuali itu sudah melenceng. Kalau udah ke keluarga, ke Iya. ranah-ranah yang sensitif gitu. itu nggak boleh ya. Apalagi soal fisik, menurut Iya. aku itu kurang banget ya buat dibercandain. Bullying ya guys, Iya. bullying. Karena sampai sekarang tuh orang-orang masih biasa aja gitu soal kayak ngomongin fisik orang gitu, bahkan secara langsung gitu kayak bilang, contohnya kayak, nih gendut, hitam gitu, ya kan nggak boleh gitu. Cuman kita, Kalau misalnya orangnya dengar gimana? Iya. Aku mental orang gimana? kita liatnya aja dia ketawa-ketawa, nggak tahu tuh nanti di rumah dia kayak, emang aku gendut ya, apa aku gimana ya gitu. Soalnya itu nggak boleh, itu bisa bikin jadi dosa tau guys. Gak usah. Dosa itu.
Nggak boleh kita ngejekin, itu kan pemberian dari Tuhan, bukan berarti kita bisa menghina gitu. Tuhan susah-susah bikin, kita enak-enak aja ngehina, kita belum tentu bisa bikin manusia, ya nggak? Nah gitu. Bikin kue itu belum sempurna guys. Iya, apalagi bikin manusia kan. Bikin kue brownies belum sempurna, masih bentuk-bentuk. Nah, jadi sekian aja nih podcast seru-seruan kita, podcast Duduk Bersembang. Aku sama Rani mau pamit undur diri. Next time kita bakalan podcast bareng lagi mungkin ya. Oke, aku ucapkan terima kasih buat kalian yang udah mendengar. Sampai jumpa. Dadah.